Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulhamah. Kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan materi mata kuliah dasar-dasar neurologi untuk tugas midterm. Baiklah, saya akan membahas tentang konsep dasar neurologi. Sebenarnya apa sih itu neurologi? Jadi sebelum kita masuk terlebih lanjut kepada hal-hal yang menyangkut neurologi, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu neurologi. Jadi neurologi ini adalah konsep dasar, yaitu cabang dari ilmu kedokteran yang dimana dia ini menangani masalah yang ada pada kelainan sistem saraf. Jadi segala hal yang menyangkut kelainan pada sistem saraf ini dinamakan neurologi. Dan orang atau dokter yang ahli dalam bidang neurologi ini disebut dengan neurolog. Jadi karena kita membahas tentang anak usia dini, jadi neurologi dokter yang mengkhususkan dirinya kepada neurologi, tapi untuk anak-anak itu disebut neurologi pediatrik. Yang dimana dokter neurolog ini khusus menangani masalah kelainan sistem saraf yang terjadi pada anak usia dini. Jadi pada masa anak usia dini ini atau biasa disebut masa golden age itu dari umur 0 sampai 6 dan atau 8 tahun itu disebut masa golden age. Jadi pada masa ini perkembangan otak anak itu sangat pesat, luar biasa. Seperti yang dijelaskan oleh seorang ahli pendidikan yaitu Carnegie Ashford. Beliau menyebutkan ada 5 pokok dasar tentang perkembangan otak anak pada masa golden age ini. Saya akan menjelaskan satu persatu perkembangan yang dikatakan oleh beliau. Yang pertama, perkembangan otak anak pada sebelum usia 1 tahun itu berkembang dengan sangat cepat. Jadi ketika anak baru lahir, dia sudah mulai mengenal lingkungan sekitarnya, walaupun dia belum mengetahui sebenarnya apa di lingkungan sekitarnya itu maksudnya apa, ini siapa, walaupun dia belum mengetahui hal tersebut, tapi dia sudah mengenal lingkungan, misalnya keluarga, sudah mulai bisa melihat, sudah mulai bisa merasakan kasih sayang keluarga. Itu perkembangan otak anak sebelum usia 1 tahun itu terjadi sangat pesat. Yang kedua, perkembangan otak anak itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika anak berumur masa golden age ini, jadi untuk masa perkembangan yang akan datang itu sangat dipengaruhi oleh masa golden age ini, karena apapun yang diterima dia pada masa ini, masa keemasan ini, itu akan berpengaruh kepada kehidupan yang akan datang. Itu akan dibawa ke kehidupan selanjutnya. Jadi kita sebagai orang tua harus mendidik anak dengan benar pada masa golden age ini. Yang ketiga, pengaruh perkembangan anak pada masa golden age ini sangat pada awal lingkungan itu sangat berpengaruh lama. Misalnya gini, pengaruh lingkungan awal yaitu keluarga misalnya, itu akan apapun yang dilihat, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia rasa lah pokoknya, itu akan berdampak lama untuk kehidupan yang selanjutnya. Dia akan membawa, seperti yang saya jelaskan tadi, itu dia akan membawa apapun yang diterimanya di lingkungan pertama ke kehidupan selanjutnya. Jadi lingkungan ini juga menyebabkan penambahan jumlah sel di otaknya, karena dia sudah mulai mengetahui ini itu, sudah mengenal lingkungan. Jadi penambahan di sel otaknya itu juga akan semakin bertambah. Yang kelima, stres atau trauma. Jadi ketika masa golden age ini, jika seorang anak mengalami stres atau trauma, hal-hal yang membuat dia trauma, itu akan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Misalnya akan berdampak kepada aspek psikisnya. Anak akan sulit untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya, untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena kita akan belajar tentang kelainan yang ada pada sistem saraf, jadi kita harus mengetahui sistem saraf itu terdiri dari komponennya itu apa-apa saja.
Jadi berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf ini terdiri atas 3 bagian. Yaitu sistem saraf pusat. Yang pertama sistem saraf pusat. Jadi pada sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, bagian yang kedua itu ada sistem saraf tepi. Jadi pada sistem saraf tepi ini terdiri dari 12 saraf, 12 pasang saraf yang disebut otak krania. Kemudian ada 13 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Kemudian ada sistem saraf tak sadar, yaitu ini bagiannya ada 2. Yang pertama susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Kemudian bagian selanjutnya dari sistem saraf ini yaitu otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar yang terdiri dari bagian belakang dan bagian samping. Kemudian bagian otak ini selain otak besar ada otak kecil. Otak kecil ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh gerakan-gerakan yang kita perbuat. Gerakan otot itu dikendalikan di otak kecil. Kemudian ada otak tengah. Di otak tengah ini adalah berfungsi sebagai penghubung antara otak besar dengan sumsum tulang belakang. Jadi fungsinya untuk penghubung antara otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian kita akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan otak. Jadi otak ini merupakan pusat koordinasi dari seluruh saraf yang ada pada tubuh kita. Jadi dan otak ini juga merupakan pusat yang paling utama dari sistem saraf manusia. Jadi volume yang ada pada otak orang dewasa itu sekitar 1.500 cm. Jadi satu sel otak ini mampu membuat 15.000 hubungan dengan sel otak lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang tahap perkembangan otak. Jadi yang pertama ada tahap perkembangan otak pada masa janin. Jadi ketika kita masih dalam kandungan seorang ibu, itu kisaran usia 2-3 bulan di dalam kandungan, sel saraf otak itu sudah mulai berkembang. Membentuk sesuatu yang sempurna dan terus berlanjut, dan ini terus berlanjut, perkembangan otak ini terus berlanjut hingga berbentuk struktur yang nyaris sempurna sampai masa kelahiran. Nah, pada masa kelahiran ini struktur otak itu sudah sempurna dan perkembangannya akan terus berlanjut hingga dia berumur, pokoknya sepanjang kehidupan manusia, jadi akan terus berlanjut. Yang kedua ada perkembangan otak pada masa bayi. Jadi perkembangan otak pada masa bayi ini yaitu pada masa setelah dilahirkan. Itu kan anak yang sudah baru saja dilahirkan disebut dengan bayi. Nah, pada masa ini anak perkembangan otaknya itu mulai dari rangkaian penglihatan, bau, suara, dia sudah mulai merasakannya, sentuhan, bahasa, kontak mata. Jadi pada masa ini anak sudah mulai perkembangan otaknya sudah mulai semakin meningkat. Jadi dari semula ketika di dalam janin dia tidak mengetahui apa itu, bagaimana penglihatan, bagaimana merasa, bau, indera, pokoknya ketika dia sudah dilahirkan, anak sudah mulai mengalami perkembangan pada otaknya. Kemudian ada perkembangan otak pada masa kanak-kanak. Jadi pada masa kanak-kanak ini, otak anak itu tumbuhnya tidak secepat pada masa bayi.
Tapi walaupun demikian, otak dan kepalanya itu masih tumbuh lebih cepat daripada anggota tubuh lainnya. Jadi ketimbang anggota tubuh lainnya, bagian tubuh lainnya, otak ini adalah merupakan satu bagian tubuh yang perkembangannya itu cepat. Walaupun tidak secepat ketika dia masa bayi. Kemudian ada bagian-bagian otak beserta fungsinya. Jadi secara garis besar itu otak dibagi atas otak besar, otak kecil, dan batang otak. Jadi kita akan mengurai satu persatu apa sih itu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang otak besar. Jadi otak besar ini merupakan bagian terbesar. Dia itu berat bagian kurang lebih 80% dari berat otak. Jadi seandainya otak 100%, bagian otak besar ini itu sampai mencapai angka kurang lebih 80%. Jadi sangat besar ketimbang bagian otak lainnya. Jadi pada otak besar ini dia mengatur pusat aktivitas mental seperti menalar, memori atau ingatan, intelijen, kesadaran, pertimbangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada otak kecil. Otak kecil ini terletak di bagian belakang kepala, di bawah lobus occipital, dekat dengan ujung leher bagian atas. Jadi kalau tidak salah sebelah sini. Ia terhubung dengan otak melalui pedunculus cerebri. Jadi otak kecil ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan keseimbangan. Jadi segala hal yang mengatur keseimbangan itu berpusat di otak kecil. Kemudian bagian otak selanjutnya ada batang otak atau disebut brainstem. Jadi batang otak ini letaknya itu terletak di depan otak kecil, dan menyambung ke susunan saraf di tulang belakang. Jadi batang otak ini ada pembagiannya. Yang pertama, otak tengah. Otak tengah ini berfungsi mengatur pergerakan dan memproses informasi visual dan suara. Jadi fungsi dari otak tengah ini yaitu mengatur pergerakan dan mengatur informasi yang masuk melalui suara. Kemudian bagian kedua dari batang otak ini ada pons. Ini bagian terbesar dari batang otak. Jadi dari bagian-bagian batang otak yang telah dibagi, pons ini merupakan bagian terbesar. Saraf ini berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensori ke otak. Jadi ketika kita menggerakkan wajah, senyum, menangis, pokoknya sesuatu yang menggerakkan wajah itu diatur di pons, di bagian batang otak yang disebut pons. Kemudian ada medula oblongata, bagian otak yang letaknya paling bawah. Dia letak paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Jadi hal yang menyangkut pengaturan fungsi paru-paru dan jantung itu tugas dari bagian batang otak, yaitu medula oblongata. Baiklah, kita akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem saraf. Jadi sistem saraf ini merupakan salah satu sistem dalam tubuh yang dapat berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi antara sel saraf maupun organ-organ, yang dimana dia itu berfungsi sebagai pengendali berbagai sistem organ lainnya. Jadi pada sistem saraf ini dia adalah pusat pengendali saraf-saraf lainnya.
secara garis besar, sistem saraf ini dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian ada plastisitas otak. Jadi plastisitas otak atau neuroplasisitas diartikan sebagai kemampuan otak untuk berubah, melakukan remodeling dan reorganisasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik. Ya, jadi ini lebih ke bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Jadi sesuatu hal yang baru, kita menerima sesuatu hal yang baru, dan bagaimana kita dalam menghadapi hal yang baru tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu seperti beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, bagaimana sikap kita itu diatur di plastisitas otak. Kemudian ada faktor-faktor yang membatasi plastisitas otak. Jadi ini ada 3 faktor yang mempengaruhi, yang dapat membatasi plastisitas otak. Yang pertama ada faktor prenatal, ya, faktor prenatal. Yang kedua ada jendela peluang. Kemudian ada periode stimulasi. Jadi ketiga hal ini dapat membatasi plastisitas otak. Kemudian ada periode kritis. Jadi pada otak ini juga terdapat periode kritis, yang dimana pada ini dialami sejak usia kandungan, kemudian dilanjutkan ke 8 tahap, mulai dari bayi umur 0 sampai 18 bulan, kemudian toddler yaitu umur 1,5 bulan sampai 1,5 tahun sampai 3 tahun. Kemudian masa anak-anak awal atau prasekolah itu dari umur 3 sampai 6 tahun. Kemudian masa sekolah yaitu umur 6 sampai 12 tahun. Masa remaja umur 12 sampai 18 tahun, dan dewasa muda 18 sampai 35 tahun. Kemudian dewasa tengah dari umur 35 sampai 65 tahun. Nah, pada tahap akhir yaitu dewasa akhir itu umur lebih dari 16 tahun, 65 tahun ke atas. Jadi ini perkembangan otak. Maaf saya salah menjelaskan tadi, bukan kritis yang terjadi pada otak, tapi perkembangan otak itu selalu berlanjut dari pertama kita di dalam kandungan menjadi janin. Perkembangan otak itu akan terus berlanjut sampai usia kita akhir masa kehidupan manusia. Kemudian pada periode kritis, bagian otak tertentu masih sedang dalam masa pertumbuhan, yang dimana otak ini bersifat intensif dan fleksibel, jadi bisa berubah-ubah. Yang disebut juga istilahnya itu dengan window of opportunity atau golden periods. Masa anak-anak yang masa periode golden age ini. Jadi dengan adanya konsep periode kritis ini menunjukkan bahwa awal kehidupan sangatlah berpengaruh, sangat penting dan sangat sulit untuk melakukan kompetensi apabila ada pengalaman yang hilang di masa awal perkembangan. Jadi apabila pada masa awal perkembangan ini, pada masa golden age ini, anak mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang membuat dia trauma, itu sangat berpengaruh kepada kehidupan selanjutnya. Misalnya kompetensi yang maksud di sini mencari pekerjaan ketika dia sudah dewasa, bergaul dengan lingkungan sekitarnya, beradaptasi dengan lingkungan baru, itu akan sangat berpengaruh kepada dirinya, berpengaruh terhadap psikis dan juga mentalnya nantinya. Ketika anak pada masa golden age ini masanya hilang, tidak pada masanya itu tidak ada pembelajaran sama sekali, tidak ada pengetahuan sama sekali, itu ya seperti yang saya jelaskan tadi akan berpengaruh kepada kehidupan yang akan datang. Dan pengaruhnya itu bukan pengaruh yang baik ya, tapi pengaruh yang buruk. Kemudian ada proses pemulihan fungsi otak. Jadi ketika otak mengalami suatu hal yang
tidak bagus. Jadi ada masa pemulihan fungsi otak ini dibagi menjadi ada 4 hal yang dapat membuat fungsi otak ini kembali seperti semula. Yang pertama ada aktif bergerak. Jadi ketika kita aktif bergerak, aktif melakukan segala suatu aktivitas, itu akan berpengaruh pada otak, yang dimana otak itu akan mulai berjalan seperti sempurna. Jadi jika ada sesuatu hal yang mempengaruhi otak, maka dengan bergerak, aktivitas yang terus-menerus kita lakukan itu akan dapat membantu pemulihan fungsi otak. Kemudian ada menerapkan pola makan sehat. Jadi pola makan sehat, kita makan makanan sehat 4 sehat 5 sempurna, itu akan berpengaruh pada fungsi otak, pemulihan fungsi otak. Kemudian mencoba hal baru yang menyenangkan. Jadi ketika kita mencoba hal-hal baru yang membuat kita senang, akan hal tersebut, itu juga akan berpengaruh pada mental kita. Kita akan merasa bangga, merasa rileks dengan apa yang kita lakukan. Jika hal itu kita senangi, hal-hal baru yang sebelumnya tidak kita ketahui, dengan melakukannya kita dapat mengetahuinya, dan itu dapat membuat kita senang. Dan ini juga dapat mempengaruhi pemulihan pada fungsi otak. Kemudian ada tidur cukup. Jadi kekurangan tidur juga dapat menyebabkan fungsi otak itu melemah. Jadi bagaimana caranya agar fungsi otak kembali seperti semula? Kita harus mengatur jadwal untuk bekerja sampai berapa jam. Waktu istirahat pun kita harus mengaturnya. Kita harus mencukupi waktu istirahat. Jangan terlalu memaksakan tubuh untuk beraktivitas, sedangkan otak tidak dapat lagi mencerna aktivitas yang kita lakukan karena pemaksaan tadi. Karena tubuh kita itu perlu istirahat. Jadi beristirahatlah sejenak untuk memulihkan kembali sistem otak, fungsi otak, dan juga merilekskan tubuh. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur hierarki otak. Jadi pada struktur hierarki otak manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama bagian bawah, yaitu terdapat batang otak. Bagian kedua ada bagian tengah, yang yaitu bagiannya itu mencakup sistem limbik. Kemudian ada bagian atas, itu mencakup konteks cerebri atau neokortex. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama batang otak. Jadi batang otak ini berfungsi sebagai pengatur fungsi vegetatif dan refleks. Jadi gerakan refleks yang kita lakukan, yang biasa terjadi pada kita, itu diatur di bagian otak. Jadi segala hal yang tidak kita sadari itu diatur di bagian otak, atau biasa disebut dengan refleks. Jadi bagian otak ini mengatur hal-hal yang berfungsinya itu di kehidupan sederhana. Misalnya gini maksudnya, tapi berfungsi mengendalikan fungsi-fungsi kehidupan yang bersifat sederhana, tapi penting seperti pernapasan. Jika kita tidak bernafas, maka otomatis mati, otomatis meninggal. Jadi ini hal yang sederhana, tetapi jika tidak ada maka akan berakibat fatal. Kemudian pencernaan. Jika pencernaan tidak bagus, itu akan berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh, mudah sakit dan sebagainya. Kemudian sirkulasi dan refleks. Jadi refleks ini juga diatur seperti yang saya jelaskan tadi. Ini diatur di batang otak. Kemudian sistem limbik, yaitu di bagian tengah tadi, bagian hierarki otak di bagian tengah, yaitu ada sistem limbik. Jadi di sistem limbik ini terkait dengan proses penetapan nilai emosional. Jadi emosi, segala sesuatu emosi atau pengalaman mengekspresikan emosi, ini diatur di sistem limbik. Kemudian ada korteks cerebri. Jadi korteks cerebri atau disebut juga dengan neokortex,
ini karena evolusi berfungsi yang lebih tinggi. Ini berfungsi sebagai adaptasi untuk kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ini diatur ketika kita mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan lingkungan sekitar kita, dengan orang-orang baru, itu diatur di korteks cerebri atau disebut juga dengan neokorteks. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara sistem hierarki ini dengan aspek perilaku. Yang pertama, bagian atas atau korteks. Jadi korteks ini merupakan lapisan jaringan saraf terluar. Dia terletak di bagian terluar dari lapisan jaringan saraf dan mempunyai peranan dalam memori. Jadi berfungsi sebagai pengatur memori, perhatian, persepsi, pemikiran. Jadi ini diatur bahasa dan juga kesadaran. Jadi ini diatur semuanya di bagian atas atau korteks. Kemudian bagian tengah, sistem limbik. Saya sudah menjelaskan tadi sedikit. Jadi ini akan penjelasan selanjutnya tentang bagian sistem hierarki yang ada pada otak. Sistem limbik adalah keseluruhan lintas neuronal yang mengatur tingkah laku emosional. Ini mengatur tingkah laku emosional dan juga dorongan motivasi. Kita kan ada motivasi, misalnya motivasi untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu aktivitas, itu diatur di bagian tengah atau sistem limbik. Kemudian bagian bawah atau batang otak. Di batang otak ini berperan sebagai, ada beberapa peran dari batang otak ini. Yang pertama, pengaturan motorik. Jadi gerakan motorik yang kita lakukan itu diatur di bagian bawah atau batang otak. Kemudian ada pengaturan sensorik. Itu terutama modulasi nyeri, nyeri. Yang ketiga, berperan dalam sistem kesadaran. Ketika kita sadar. Itu diatur di batang otak. Juga ketika siklus tidur, ketika kita tidur dan bangun, semuanya diatur di batang otak. Dan juga mengontrol sistem otonom. Kemudian yang keempat, ada berhubungan dengan aktivitas nervus cranialis. Pembahasan selanjutnya ada medula spinalis. Jadi medula spinalis ini atau biasa kita kenal dengan sumsum tulang belakang. Jadi ini adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak. Dan dia itu dilindungi oleh tulang belakang atau jaringan saraf terbentuk. Jadi kemudian ada fungsi sumsum tulang belakang. Jadi setiap fungsi itu pastinya ada fungsi utama ya. Jadi fungsi utama dari sumsum tulang belakang ini adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi lebih lanjut dari sumsum tulang belakang. Yang pertama, pengantar impuls dari reseptor indera ke otak. Jadi segala impuls yang masuk dari indera penglihatan itu akan dirangsang dan akan dibawa ke otak sehingga kita akan sadar dengan apa yang kita lihat. Kemudian ada pengantar impuls dari otak ke reseptor indera. Jadi dari pemikiran ke penglihatan. Bukan saja penglihatan ya, maksudnya indera, segala indera, 5 indera kita itu pertama dimulai ketika bagian dari otak mungkin pemikiran, kemudian akan disalurkan melalui indera. Kemudian fungsi selanjutnya itu penghubung otak dengan seluruh tubuh. Jadi sumsum tulang belakang ini adalah penghubung sistem saraf otak dengan seluruh tubuh yang ada di kita. Jadi kalau seandainya sumsum tulang belakang ini cedera atau mengalami kelainan atau apa saja yang dapat menyebabkan cedera, itu juga akan berpengaruh kepada bagian tubuh lainnya karena dia merupakan penghubung antara otak dengan bagian tubuh yang lainnya.
Kemudian ada refleks. Refleks ini umumnya terjadi secara sadar. Ada refleks sadar dan juga ada refleks yang tidak sadar. Jadi yang tidak refleks umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu yang dinamakan gerak refleks, yang dimana gerak refleks ini kita tidak sadari, misalnya seperti kedipan mata. Kedipan mata terus berlanjut ketika kita bangun, selain ketika kita tidur, itu kedipan mata itu akan terus berlangsung. Mata kita selalu berkedip, jadi tidak terbuka lebar atau tertutup selalu, tapi ada kedipan-kedipan mata yang tidak kita sadari. Jadi di refleks ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Ada dua bagian ya. Dua bagian. Yang pertama lengkung refleks. Jadi lengkung refleks ini adalah alur sistem refleks dimulai dari rangsangan yang diterima suatu reseptor sampai terjadi respon yang dilakukan oleh efektor. Jadi lengkung refleks ini ketika kita menerima rangsangan dan sampai terjadi respon. Jadi ketika misalnya terkena sengatan listrik, jadi kita menerima rangsangan dan akan direspon oleh otak, kemudian akan dan akan diwujudkan melalui efektor, yaitu efek. Misalnya kita terkejut, pergerakan cepat ketika terkena sengatan listrik. Kemudian ada refleks regang. Jadi bila suatu otot rangka dengan pensarafan yang utuh direnggangkan, akan timbul kontraksi. Jadi ini akan ada refleks regang nantinya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang mata kuliah dasar-dasar neurologi, yaitu tentang sistem saraf dan juga dasar-dasar neurologi, bagian-bagian otak dan lain sebagainya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.